tidak sendirian. Refleksi pagi 2628. Apa peneguhan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius dalam Timotius menghadapi berbagai tantangan berat dalam mengembalakan jemaat di Efesus? Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 12b. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia telah menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan firman dan gembala jemaat. Ikrar Timotius atas panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan jemaat itu bukanlah ikrar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi ikrarnya itu telah disaksikan oleh banyak saksi. Dengan demikian, Timotius haruslah terus setia untuk menjalankan panggilan mulia itu. Saudara-saudara, panggilan Timotius sebagai pengajar firman dan gembala jemaat di Efesus itu adalah panggilan mulia yang didukung oleh banyak saksi. Dengan demikian, Timotius haruslah menyadari bahwa ia tidaklah sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan dalam jemaat, karena banyak orang yang mendukungnya dan mendoakannya. Inilah esensi dari dilakukannya ikrar di hadapan banyak saksi dalam penahbisan seorang gembala jemaat. Oleh sebab itu, wahai setiap pengajar firman dan gembala jemaat, teruslah berjuang untuk mengajarkan firman dengan benar, serta tetaplah setia dalam menggembalakan jemaat. Kekuatan dari Tuhan kiranya senantiasa menyertai setiap pelayan Tuhan yang setia melayani. Sadar akan kehadirannya. Refleksi pagi 2629. Apa yang menjadi dasar yang sangat penting dalam Rasul Paulus memberikan petunjuknya bagi Timotius dalam mengembalakan jemaat di Efesus? Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 13a. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Saudara-saudara, segala petunjuk Rasul Paulus telah diberikan di dalam kesadaran penuh akan karya Allah yang telah memberi hidup dan karya penebusan Kristus yang rela direndahkan di hadapan Pontius Pilatus. Kesadaran ini telah membuat Rasul Paulus untuk dapat menyampaikan petunjuknya bagi pertumbuhan jemaat di dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, segala petunjuk, nasihat, dan teguran Rasul Paulus memang telah disampaikan bukan karena ada maksud tersembunyi demi keuntungan pribadi ataupun sentimen pribadi, tetapi semuanya itu telah dilakukan di dalam ketulusan dan keterbukaan hati di hadapan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kesadaran akan kehadiran Allah akan membuat seorang pelayan Kristus untuk sungguh berhati-hati dan berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa apa yang disampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan, memang selaras dengan kehendak Allah. Marilah kita belajar untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan apa yang dimaui Tuhan dalam firman-Nya. Janganlah kita menyeleweng. Taat turuti perintah. Refleksi pagi 2630. Rasul Paulus telah mendorong Timotius untuk menjauhi yang jahat
dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Karena itu, ia menyerukan di 1 Timotius 6 ayat 13b sampai 14. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, karena Rasul Paulus tahu betul bahwa apa yang diperintahkannya itu adalah benar di mata Allah, maka ia tidak ragu untuk memerintahkan Timotius menaati berbagai petunjuk yang telah disampaikannya dengan keyakinan yang sesuai 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara, nubuat, ajaran, serta perintah yang disampaikan Rasul Paulus adalah karena dorongan Roh Kudus, sehingga ia berani untuk mengajak orang percaya untuk menaatinya dengan sungguh hati. Ia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi ia berbicara atas nama Allah. Bila seorang pemimpin umat dan pengajar firman memang menyampaikan apa yang benar di mata Allah, maka apa yang diajarkan dan diperintahkannya itu haruslah ditaati. Hanya saja ia haruslah sungguh-sungguh terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus tanpa ada motivasi tidak murni yang tersembunyi. Ia pun harus memastikan bahwa apa yang diajarkannya itu adalah ajaran firman Tuhan dan bukan ajaran yang lain. Camkan ini. Terus berjaga-jaga. Refleksi pagi 2631. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk menaati firman Tuhan yang disampaikan melalui suratnya sampai saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan saat itu terjadi? Mari simak 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara-saudara, saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya itu hanya diketahui oleh Allah Bapa saja, seperti juga yang disampaikan di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yang terpenting adalah bahwa orang percaya harus terus taati firman. Saudara-saudara, orang percaya tidaklah perlu merisaukan tentang kapan tepatnya Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Yang jelas, Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Seperti yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, umat percaya didorong untuk menaati firman dan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, serta menjauhi kejahatan. Inilah sikap berjaga-jaga yang diajarkan Yesus Kristus di Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oleh sebab itu, marilah kita miliki sikap yang benar dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Janganlah kita lengah dan hanyut di arus dunia.